Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT di kesempatan Jumat Barokah ini kita bisa berjumpa di sini, ayah bunda. Alhamdulillah, apa kabar? Semoga kabar yang baik, sehat semuanya, diberkahi, dilindungi Allah SWT. Di penghujung tahun 2021 ini berbahagia kita bisa sama-sama merefleksi diri kita masing-masing gitu ya, memuhasabahi diri kita masing-masing dengan sebuah tema menjadi sahabat remaja akil balik. Ini tentunya buat kami pribadi gitu ya, buat keluarga kami pribadi atau keluarga ayah bunda semuanya, merupakan hal yang kita harapkan gitu ya, kita harapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an gitu ya, masa remaja itu gitu ya adalah masa yang sebaiknya ya disikapi oleh para orang tua adalah kita menjadi teman atau kita menjadi sahabat buat putra-putri kita. Insya Allah kita semuanya sedang belajar bersama di sini di kajian Jumat yang diselenggarakan oleh Forum Ketakmiran Yayasan Bina Insan Muslimat. Ya, ayah bunda yang berbahagia, bahwa masa muda itu adalah masa yang penuh vitalitas, energi gitu ya. Kalau kita kaitkan ya dengan sekarang ini gitu ya, ini adalah para muda yang milenial gitu ya, yang zamannya memang membutuhkan kita belajar lebih banyak gitu ya, kita memahami lebih banyak, bahkan kita mendengarkan lebih banyak ya para muda kita. Nah, semoga ini bermanfaat ya buat kita semuanya. Dalam Islam gitu ya, kita memang diberikan sebuah panduan gitu ya, bahwa Allah sendiri memberikan masa muda itu adalah masa yang penuh dengan keberkahan gitu ya. Jadi kekuatan itu ada pada masa muda, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ya, ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan fa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Jadi Allah itu ciptakan manusia itu awalnya dalam kondisi lemah ya. Lemah ini maksudnya bayi, anak-anak. Kemudian Allah kuatkan ya, artinya masa remaja itu adalah masa yang kuat gitu ya. Masa yang penuh kekuatan dari segala aspek perkembangannya gitu ya. Dari secara fisik saja sudah jelas kuat gitu ya. Kemudian Allah ciptakan lagi setelah kekuatan itu lemah dan berubah, ya. Jadi setelah kekuatan itu Allah berikan lagi sebuah siklus, yaitu lemah dan berubah. Ini tentunya mengandung hikmah yang besar begitu ya, bahwa manusia ini gitu ya tetaplah ciptaan dari Allah SWT ya. Tujuan diciptakan manusia ini gitu ya adalah beribadah ya kepada Allah SWT. Sehingga di rentang masa usianya itu gitu ya, apakah dia masih lemah sebagai bayi dan anak, apakah dia sudah kuat atau dia kembali lemah dan beruban, itu semoga berada tetap dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Nah, menyadari masa kuat remaja gitu ya, sebenarnya ini ada istilah yang mungkin bisa jadi tidak sama ya atau berbeda gitu, tapi kita menyamakan persepsi begitu ya, bahwa masa muda yang kita maksudkan di sini itu ya masa yang memang secara fisik begitu ya itu kuat-kuatnya begitu ya, secara pemikiran itu juga kuat-kuatnya begitu ya, secara emosi, secara sosial begitu ya, itu berada pada masa kuat-kuatnya gitu ya. Jadi masa kuat gitu, fase kuat.
Rasulullah gitu ya, mengingatkan kita jagalah 5 sebelum datang 5 ya. Salah satunya adalah masa mudamu gitu ya, sebelum datang hari tuamu. Jadi ini yang tidak terulang ya, masa yang tidak terulang. Harapannya adalah masa ini masa yang mendatangkan kemanfaatan yang besar dalam hidup kita ya, sehingga kita bisa menghadap Allah gitu ya, dengan memperbanyak amal kebaikan ya di saat kita kuat gitu ya. Dan semoga ya berujungnya adalah husnul khotimah juga, amin. Ya, sehingga di waktu yang terbatas ya, di masa muda itu gitu ya, tentunya kita ingin menjadi sahabat ya, sahabat bagi putra-putri kita gitu yang sedang beranjak remaja gitu ya, agar mereka berada dalam keimanan, dalam ilmu, dalam adab gitu ya. Tentunya kita sangat mengharapkan ini ya, sehingga di waktu yang terbatas ini hasilnya adalah ahsanu amal ya, amal yang baik ya, yang terbaik. Ya, itu harapan kita semuanya, bahkan itu doa kita, bahkan itu istilahnya yang selalu kita harap-harapkan begitu ya, bisa kita wujudkan ya dalam keluarga kita. Namun ternyata Allah itu menguji begitu ya, menguji kita itu dengan niat kita, dengan tujuan kita, dengan motivasi kita gitu ya. Seberapa kita ini istiqomah gitu ya di jalan Allah untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kita itu terhadap keluarga kita gitu ya, terhadap putra-putri kita gitu. Tentunya ya faktor penghalangnya gitu ya, penghambatnya banyak begitu ya, dan ini bukan cita-cita yang mudah begitu ya sesungguhnya. Bagi kita orang tua tidak mudah, bagi para muda tentu lebih tidak mudah lagi gitu ya, di tengah serangan, serbuan gitu ya, godaan dan lain sebagainya ya di masa sekarang ini. Maka faktor-faktor penghalang itu ya bisa jadi untuk para muda kita, remaja kita adalah hawa nafsu gitu ya, karena mereka sedang berada di puncak-puncaknya untuk bisa mengeluarkan atau menyalurkan itu ya secara bebas begitu. Kemudian dunia gitu ya di sekeliling mereka begitu ya, itu juga bisa menjadi faktor penghalang mereka untuk mendapatkan hal-hal yang sesungguhnya akan jauh lebih abadi ya, yaitu akhiratnya begitu ya. Tapi di sini maksudnya tidak untuk menafikan dunia ya, tetapi bahwa dunia itu bisa saja mengalihkan dari tujuan akhirat remaja kita gitu. Kemudian setan gitu ya, dan teman. Nah, hanya di sini begitu ya kita mestinya gitu ya secara bijaksana begitu ya, melihat bahwa proses ini tidak mudah begitu. Tidak mudah buat para remaja kita gitu ya. Sehingga yang mereka butuhkan adalah teman yang solih gitu ya, teman yang selalu ada begitu ya, teman yang selalu menguatkan seperti itu. Kemudian perlindungan dari Allah, terus kemudian dari dunia itu mereka zuhud ya, artinya seperlunya mengambil dari kehidupan dunia itu gitu ya, untuk perjalanan atau tujuan yang lebih baik begitu. Kemudian mujahadah dan takwa gitu ya, kesungguhan pada jalan-jalan menuju ketakwaan, ada ketaatan kepada Allah gitu ya. Ini bagi orang tua gitu ya, bagi kita yang usia 40-50 tahun mungkin itu hal yang sangat kita butuhkan. Tapi apa iya buat para remaja kita itu hal-hal yang paling dibutuhkan ya? Kalau ada remaja-remaja yang seperti ini gitu ya, saya pikir memang ada begitu ya. Memang kita cari ya, kita harapkan gitu ya. Ya tentunya ini menjadi role model gitu ya, role model pemuda zaman sekarang yang kita tunggu-tunggu gitu ya, sebagai sebuah generasi yang hilang gitu, yang kita tunggu-tunggu ya, sebagaimana pemuda Ibrahim ya dengan keteguhan dakwahnya bahkan kepada keluarganya sendiri begitu ya, dan juga kepada masyarakatnya, seperti pemuda Kahfi dengan keteguhannya mempertahankan keimanannya,
seperti pemuda Yusuf yang berkata tidak untuk kemaksiatan, seperti pemudi putri Nabi Syuaib yang membantu orang tua dan tetap menjaga dirinya, seperti pemuda Daud yang teguh melawan pemimpin yang zalim. Ya, Masya Allah. Kenapa kita perlu role model seperti ini, begitu ya? Supaya kita tidak kehilangan tidak kehilangan arah, begitu. Apa sih yang mau kita lakukan terhadap putra-putri kita? Contohnya apa, gitu ya? Contohnya bagaimana? Ini jelas, gitu ya. Meskipun, gitu ya, untuk menuju role model atau contoh seperti itu begitu tidak mudahnya. Ya, ini yang kita mungkin akan akan bahas, begitu ya, akan kaji di sini, gitu ya, bahwa kita tetaplah manusia, begitu ya, yang mungkin jauh dari kesempurnaan, yang mungkin kita juga memberikan contoh kepada anak-anak kita belajar, gitu ya, banyak hal yang mungkin kita jatuh bangun di situ, gitu ya, tapi kita berharap bahwa Allah memudahkan ikhtiar-ikhtiar kita, begitu ya, dan Allah senantiasa menguatkan kita semuanya. Amin. Masa remaja, begitu ya. Kalau tadi ada beberapa definisi, begitu ya. Ada akil balik seperti itu. Sebenarnya masa akil balik ini yang lebih dekat ya dengan Islam, begitu ya. Karena ditandai dengan beberapa hal ya. Kalau laki-laki adalah dengan mimpi basahnya, kalau perempuan adalah dengan masuk ke masa haid seperti itu. Nah, sementara secara umum, gitu ya, jadi secara syar'i kita melihat ada tanda-tanda seperti ini atau ada kriteria seperti ini, gitu ya. Secara umum, gitu ya, yang kita lihat ya di masyarakat, remaja ini berawal dari usia 12 tahun ya, artinya bisa jadi kelas 6 SD, begitu ya, sampai SMP, gitu ya. Ini yang awal, gitu ya, sampai kemudian SMA atau menjelang kuliah, gitu. Mereka ini adalah kalau tidak bisa dikatakan anak-anak, begitu ya, remaja yang tidak suka dianggap sebagai anak-anak lagi. Namun juga kadang-kadang, gitu ya, menunjukkan sikap kekanak-kanakannya. Nah, nggak mau dianggap anak-anak, gitu ya, tetapi masih menunjukkan sikap kekanak-kanakan, begitu. Nah, mereka sebenarnya sedang mengembangkan jati diri, gitu ya. Aku nih kayak siapa sih sebenarnya? Aku ini siapa sih, begitu ya? Melalui proses pencarian identitas diri, gitu ya. Pada mungkin pemahaman yang lain, gitu ya, sebenarnya ya tidak mulai dari umur 12 ya mencari jati diri, bisa jadi sebelum itu sudah pengen pengen tahu, gitu ya, tentang dirinya. Tapi memang di usia-usia ini kelihatan, gitu ya, sangat kelihatan anak-anak itu pengen diakui ya, misalnya dari cara menata rambut, gitu ya, bagaimana cara menata baju, gitu ya, dandanannya, jilbabnya, apa yang ada di mukanya, itu mereka sangat peduli, gitu ya, sangat ketika ada yang komentar itu mereka merasa bahwa aku ini kayak siapa, begitu, kenapa seperti ini, kenapa rambutnya seperti ini, kulitnya bla bla bla. Jadi secara fisik itu mereka peka, begitu ya, terhadap penilaian di sekitarnya. Nah, karena ini berlangsung sangat singkat, gitu ya. Singkatnya itu maksudnya dari SMP, gitu ya, sampai mungkin SMA, begitu ya. Ini anak-anak sebenarnya masanya adalah singkat, sehingga orang tua selayaknya bisa memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk menumbuhkan kemampuan anak bisa mengurus dirinya sendiri, gitu ya, agar kelak dia dapat menjalankan fungsinya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Mereka perlu dibimbing ya untuk selalu punya tujuan dalam setiap kegiatan mereka. Apalagi energinya sangat besar. Dengan tujuan yang jelas dapat lebih mengarahkan energi mereka agar bisa fokus, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau teman, pengendalian diri dan emosinya lebih positif ya, bisa dikelola dengan baik sehingga masa remajanya bisa
optimal begitu. Anak-anak ya pada masa remaja ini biasanya mencari idola gitu ya, mencari panutan, dan panutannya itu bukan lagi orang tua gitu ya, bukan lagi guru begitu ya. Mereka mungkin lebih dekat dengan teman sebaya. Kalau di masa seperti ini ya, di generasi milenial seperti ini gitu ya, tentunya yang biasa mampir di penglihatannya gitu ya, yang biasa dia dengar ya, itu yang dia idolakan gitu. Jadi sejauh mana orang tua menanamkan nilai-nilai gitu ya, tentang kebaikan itu tadi begitu ya, bagaimana Rasulullah baiknya gitu ya, bagaimana para sahabat, bagaimana para pemuda itu baiknya begitu ya, itu yang akan menjadi role model gitu ya. Tapi sesungguhnya gitu ya, bahkan setiap menitnya, setiap detiknya gitu ya, mungkin mereka tidak mendapatkan itu gitu ya, role model yang seharusnya itu ya. Yang mereka dapatkan ya yang yang mereka tangkap dari layar-layar gadget begitu ya, mungkin layar-layar TV begitu. Nah, ini apalagi gitu ya, didukung dengan teman sebaya gitu ya, mengadopsi nilai-nilai, kebiasaan, model rambut, pakaian, gaya, permainan yang sama dengan teman-temannya gitu. Dengan kata lain, lingkungan pergaulan anak sangat berpengaruh ya, perlu dibimbing sehingga bisa membedakan dan memilih teman-teman dengan bijaksana. Nah, ada beberapa tips ya yang saya pikir di sini saya belajar ya, ayah bunda semuanya juga belajar gitu ya, bahwa ini biasanya adalah harapan-harapan orang tua gitu ya. Jika yang hadir ya di sini itu ada para remaja gitu ya, saya berpikir ini bisa jadi mungkin menjadi diskusi begitu ya nanti setelah ini begitu ya, bahwa betapa para orang tua ini menaruh harapan besar ya kepada para remaja begitu ya, hanya mungkin dalam bahasa keseharian ya, bahasa komunikasi gitu ya, seringkali mungkin belum ada istilahnya ya, ada titik temu ya, ada win-win solution seperti itu ya, sehingga mungkin bagi kita orang tua ya lebih banyak memahami, lebih banyak mendengarkan gitu ya, lebih banyak berdiskusi, itu menjadi jalan terbaik begitu ya, sehingga kita bisa menjadi sahabat itu tadi ya, bisa menjadi sahabat yang baik begitu ya bagi remaja akil balik kita. Nah, bagaimana cara kita menjadi sahabat begitu ya? Ini ada beberapa tips gitu yang mungkin kita sama-sama belajar ya di sini. Yang pertama adalah kita perlu mengenali teman-teman putra-putri kita ya. Dari mengenal itu kita bisa memahami lebih baik lagi. Kemudian mendukung remaja kita untuk berteman dan bersosialisasi. Tidak mungkin kita akan mengurung remaja kita gitu ya, tidak boleh bersosialisasi, meskipun kita juga mungkin punya kekhawatiran seperti itu ya. Tetapi remaja-remaja kita butuh berteman, butuh bersosialisasi. Nah, di sini perlu sikap bijaksana kita begitu ya, supaya dukungan terhadap sosialisasi ini bisa lebih optimal gitu ya, dan kita tetap menjadi sahabat bagi remaja akil balik kita. Bila remaja kita memiliki komunitas yang lebih positif ya, apakah itu organisasi atau klub gitu ya, tidak sekedar teman santai begitu ya, yang kongko-kongko, yang kemudian bicara ini itu begitu ya, artinya dia punya komunitas gitu, ini malah justru bisa lebih kita dukung gitu ya. Komunitas apapun, olahraga, seni, dan lain sebagainya ya, ini menjadi satu pusat kegiatan yang lebih bermanfaat seperti itu. Ini lebih positif ya dalam nanti persahabatan kita ya dengan remaja kita. Kemudian jika remaja kita sudah memiliki komunitas yang kita yakini itu baik, produktif seperti itu, kita masih perlu berdiskusi dengan remaja kita misalnya tentang berbagai masalah, berbagai isu kenakalan remaja gitu. Bagaimana sih sebenarnya pemikiran
putra-putri kita, misalnya dengan isu-isu pergaulan bebas, isu-isu nafsa gitu ya, isu-isu LGBT misalnya, atau isu-isu remaja yang lainnya gitu. Kita tidak hendak menghakimi begitu ya, tetapi kita hendak berdiskusi sebenarnya apa sih yang ada di pikiran mereka begitu ya tentang isu-isu seperti ini, sehingga nantinya peluang-peluang untuk berdiskusi lebih baik ya, mendengarkan mereka, menanyakan pendapat mereka, itu akan membuat mereka merasa lebih berharga begitu ya. Pendapatnya itu didengarkan, ditanyakan seperti itu ya, tidak dijudge gitu ya, tidak dihakimi seperti itu. Nah, ini membuka peluang-peluang komunikasi yang lebih baik begitu ya. Meskipun mungkin sebagai orang tua kita sudah deg-degan gitu ya, sudah shock, nanti jangan-jangan begitu. Sebaiknya komunikasi atau diskusi-diskusi seperti ini lebih terbuka seperti itu ya, sehingga kita bisa mendengarkan dengan baik apa sih sebenarnya yang ada di pikiran remaja akil balik kita. Setelah isu kenakalan, kita bicara tentang pendidikan seks gitu ya kepada anak. Sebenarnya maksudnya adalah bukan dalam tataran kita mengenalkan sebuah pendidikan kerumah tanggaan, hubungan suami istri kepada anak-anak kita, bukan, tetapi bagaimana kita menyiapkan anak perempuan itu untuk menjadi perempuan yang bertanggung jawab nantinya. Anak laki-laki juga menjadi laki-laki yang bertanggung jawab nantinya, sehingga bisa menjadi calon ibu dan calon ayah ya nanti yang siap untuk membangun rumah tangga begitu. Misalnya mendorong anak kita membuat jadwal bagi dirinya sendiri gitu ya, memberi cara anak kita menghadapi stres yang sehat ya, karena masa remaja itu identik dengan konflik ya, konflik dengan siapapun, konflik dengan keluarga di rumah, konflik dengan teman sebaya, konflik dengan guru di sekolah gitu ya. Kadang-kadang mereka kritis seperti itu, dan ini menimbulkan satu tekanan ya tersendiri di anak-anak, bahkan mungkin sampai menjelang masa kuliahnya begitu ya. Sehingga perlu mereka itu didengarkan, diajak bicara gitu ya, dan mereka bisa mengungkapkan bisa cerita lah gitu ya. Bisa cerita aja itu bagus daripada dia tidak bisa menyampaikan itu kepada siapapun. Tentunya kemandirian beribadah tadi gitu ya, setiap kali ada keinginan dia gitu ya terhadap apapun ya dalam kehidupannya ya, dalam capaian cita-citanya gitu ya, dia yakin gitu ya bahwa ada kekuatan di balik kekuatan dirinya gitu ya, kekuatan pikirannya, kekuatan perasaannya gitu ya, itu kekuatan yang maha kuasa ya, Allah SWT, sehingga dia ngerasa kalau memang dia perlu sholat seperti itu ya, biar dia tenang, dia perlu sholat agar dia bisa meminta sesuatu kepada Allah ya, di luar batas kemampuannya ya, mungkin pengen berprestasi gitu ya, pengen Allah mudahkan semuanya seperti itu. Nah, ini bagian dari kemandirian beribadah. Ada hal lain yaitu mengelola keuangan dengan baik ya. Masa muda, masa remaja identik dengan dia mungkin belum punya kontrol yang cukup baik ya terhadap keinginan ya. Bukan kebutuhan ya, jadi keinginan ya. Mupeng ya, mudah pengen gitu ya, lihat apa pengen gitu ya, pengen beli, pengen apa gitu, sehingga mestinya dia bisa menata lebih baik keuangannya begitu ya, karena belum bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, keinginannya begitu ya, sehingga dia perlu didampingi gitu ya. Jadi ini juga bagian yang bisa kita lakukan ya, misalnya dengan menabung di rumah ya, punya celengan sendiri di rumah gitu ya. Atau selain menabung ya, mengelola uang itu tidak hanya dengan menabung ya, tapi bersedekah misalnya ya. Bersedekah ini bagian dari barokahnya harta yang kita miliki seperti itu ya. Anak-anak sudah
dibiasakan seperti ini ya, ternyata dengan bersedekah itu tidak mengurangi harta kita, tapi justru menambah barokah dari harta kita begitu. Mengambil keputusan yang lebih penting begitu ya. Ini juga tips ya. Nah, menjadi sahabat remaja akil balik itu ternyata kita jika mereka sudah klik gitu ya, dapat chemistry dengan kita gitu ya, mereka akan tanya, mereka akan meminta pendapat kita gitu ya, sehingga mereka bisa memutuskan mana yang terbaik buat mereka. Nah, ketika mereka bertanya atau berkonsultasi seperti ini gitu ya, ada baiknya sahabat itu tidak selalu harus memberi nasihat begitu ya, tetapi coba berikan kesempatan ya kepada remaja kita gitu ya, dengan bertanya, menurutmu mana yang lebih baik gitu ya, menurutmu mana yang lebih penting, seperti itu, sehingga mereka belajar juga begitu ya, tidak selalu mendapatkan jawaban yang instan begitu ya dari orang tua begitu, tapi mereka berlatih pelan-pelan untuk mandiri mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih penting. Hal lain ya, untuk menjadi sahabat ya, kadang-kadang kita tidak bisa ngobrol dengan enak ya, tidak bisa komunikasi dengan nyaman, diem-dieman misalnya ya dengan remaja kita. Mungkin kita bisa langsung eksekusi ya dengan melakukan kegiatan langsung ya, bisa olahraga, bisa mungkin hal yang sederhana, tidak harus keluar rumah, adalah mengajari keterampilan dasar memasak ya. Ini tidak harus untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki pun ya, ketika terbiasa di rumah itu melayani dirinya sendiri ya, makan misalnya dia goreng telurnya sendiri gitu ya, dia siapkan sayur-sayurnya sendiri dan dia makan untuk dirinya sendiri, itu sudah cukup bagus. Artinya dia belajar mengembangkan keterampilan dasar memasak gitu ya, life skillnya. Atau mungkin remaja kita diberi keterampilan dasar menjaga dan membela diri ya, tidak hanya untuk laki-laki, tidak hanya untuk perempuan begitu ya, untuk laki-laki pun juga keterampilan dasar menjaga dan membela diri ini penting begitu ya. Olahraga gitu ya, dasar-dasar bela diri begitu ya, untuk mempertahankan diri ini penting ya, sehingga dia tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya kalau sewaktu-waktu dia tidak berada bersama-sama dengan kita orang tuanya. Nah, di poin 1 sampai 12 tadi ya, jadi tips-tips itu ada banyak. Sepertinya kayak kita berada di surga dunia gitu ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang manut begitu ya, anak-anak yang berprestasi, seperti itu. Sebenarnya tidak juga seperti itu begitu ya. Jika kita tidak menemukan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip itu menjadi kebahagiaan orang tua atau penyejuk mata orang tua gitu ya, maka yakinlah bahwa Allah sedang memberikan satu bentuk kasih sayang gitu ya, satu bentuk keberkahan yang lain yang diberikan kepada kita gitu ya. Bisa jadi ini adalah salah satu anugerah ya kepada ayah bunda sekalian ya, supaya diberikan lagi jalan-jalan yang banyak begitu ya, bagaimana mendampingi, menjadi sahabat ini begitu ya, yang tentunya tidak bisa disamakan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya ya. Jadi jika tidak mendapatkan hal-hal yang kita harapkan begitu ya, atau belum kita harapkan ya pada putra-putri kita ya, misalnya ternyata yang menabungnya itu belum bagus gitu ya, belum mandiri misalnya ya, sholatnya itu juga masih kita ingatkan terus misalnya ya. Ini kan hal-hal yang mungkin pada kenyataannya kita alami begitu. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya, tips berikutnya adalah kita menghargai anak kita itu dengan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih gitu ya. 3 kata ajaib ini gitu ya, kita benar-benar sampaikan dalam dalam rangka untuk menghargai gitu ya. Betapapun
remaja akil balik kita begitu ya, seperti ini, mereka sedang tidak mudah gitu ya, sedang tidak mudah untuk menjadi sebagaimana yang kita harapkan ya. Kalau mau dibalik ya kita kan pingin remaja yang bla 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 gitu, yang bagus gitu ya, tapi remaja kita pun juga tentunya berharap orang tua yang sebagaimana yang. Terima kasih Ayah Bunda dengan disampaikan tips-tips tadi gitu ya, tips-tips yang sebelumnya gitu ya, tips-tips yang kita merasa bahwa itu adalah anak-anak yang sesuai harapan begitu ya, itu adalah anak-anak yang ideal yang kita harapkan semuanya gitu ya. Bukan berarti bahwa kita menuntut atau mengharapkan anak kita di luar batas yang dia tidak mampu seperti itu ya. Beberapa tips berikut adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan ya dengan kondisi putra-putri kita, remaja akil balik kita begitu ya, jika mereka adalah putra-putri yang belum sesuai dengan harapan kita ya. Tadi mungkin sudah saya sebutkan gitu ya, kalau boleh dibalik begitu ya, kita kan berharap mereka menjadi seperti yang kita harapkan gitu ya. Bisa jadi mereka juga berharap yang sama, ingin mendapatkan orang tua sebagaimana yang mereka harapkan gitu, tapi mereka nggak ada pilihan ya, orang tuanya kita begitu ya. Sehingga disinilah kita perlu memahami begitu ya, bahwa remaja-remaja kita itu tidak mudah di masanya ya, mereka butuh berproses gitu ya, mereka butuh dipahami, mereka butuh didampingi gitu ya. Kita adalah sahabat yang sahabat yang sejati begitu ya, sahabat yang bisa memahami kesulitan-kesulitan mereka, memberikan solusi begitu ya, dan terus membersamai mereka gitu ya, dengan jatuh bangunnya mereka. Nah, sehingga tips berikut mungkin bisa dilakukan ya oleh para ayah bunda di rumah gitu ya, sehingga kita bisa tetap harmonis begitu ya dengan putra-putri remaja akil balik kita. Jadi ucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih gitu ya. Betapapun kita itu menganggap bahwa remaja kita itu masih belum sebagaimana yang kita harapkan gitu ya, tapi kita menghargai mereka gitu. Kita tidak langsung menyuruh mereka untuk melakukan A, B, C, D, E gitu ya, tetapi kita menghargai mereka dengan tolong dong begitu ya, mau enggak misalnya seperti itu. Jadi menanyakan kesediaannya. Terus kemudian kita minta maaf jika memang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan gitu ya di hatinya begitu ya. Ini cara kita menghargai mereka, karena mereka ini memang sedang beranjak ya dari anak-anak menuju ke remaja. Jadi ketika kita minta maaf itu betapa dia tahu bahwa orang tuanya adalah orang tua yang menghargai perasaan ya, peduli seperti itu, dan juga terima kasih. Jadi tolong, maaf, dan terima kasih ini adalah bentuk sederhana ya, kata-kata orang yang menghargai orang lain ya, tentunya orang tua yang sangat menghargai dan peduli terhadap remaja akil baliknya. Oke. Selanjutnya adalah selalu tanyakan pendapat remaja dan berdiskusilah gitu ya. Jadi memang kita tahu lebih banyak, kita punya pengalaman lebih banyak, tetapi tidak ada salahnya begitu ya jika kita menghargai pendapatnya gitu ya. Tanyakan bagaimana menurutmu kalau seperti ini gitu ya. Terus bagaimana baiknya itu sehingga mereka itu terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya, dan tidak malu gitu ya, tidak merasa sudahlah apa kata orang tua saja, tidak seperti itu, tapi dia berusaha untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran perasaannya. Nah, ini perlu kesempatan gitu ya, perlu diberikan kesempatan gitu. Nah, terakhir adalah berikan pujian dan penghargaan agar gitu ya remaja akil balik kita itu merasa bangga terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi kebanggaan terhadap diri sendiri itu penting ya, kepercayaan terhadap diri sendiri itu penting. Betapapun belum sesuai dengan harapan kita gitu ya. Tidak perlu sama dengan orang lain gitu ya, bahkan tidak perlu sama dengan saudaranya misalnya ya, karena masing-masing anak itu memiliki
kelebihan gitu ya, sekaligus kekurangannya begitu ya, dan dia perlu dihargai, dia perlu dipuji gitu ya, dia perlu ditunjukkan agar dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, ini belajar yang banyak kita ya sebagai orang tua gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya, apa yang kami sampaikan ya pada kesempatan ini ya, semoga barokah gitu ya, dan di penghujung tahun 2021 gitu ya, semoga di tahun depan begitu ya kita bersama-sama bisa bertumbuh berkembang ya sebagai keluarga yang kuat begitu ya, keluarga yang senantiasa dirindukan ya oleh anggota keluarga yang lainnya, bisa menghadapi berbagai macam kesulitan begitu ya, yang atau tantangan yang kita hadapi dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.